Jadi kalau dia panel, kita masuk ke uji kointegrasi yang berbeda dan uji unit loadnya juga berbeda. Kamu coba datanya itu ada contohnya di situ. Ini kamu close dulu. Oke, kamu ngambil datanya. Itu adalah data yang punya renewable energy. Oke. Ada namanya di situ di bagian folder panel AFDL renewable energy. Nah, ini kita kaji bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi ini dalam artian perhitungan pendapatan per kapita ya, itu terhadap renewable energy, permintaan renewable energy. Kita geserkan dia, oke. Ini datanya menggunakan data Asia Pasifik, oke. Kita klik next, next. Nah, ini datanya. Ingat Pak, Bapak dan Ibu bahwa model ARDL modelnya dalam bentuk log linear, log. Makanya kamu sudah ditulis di dalam Excel-nya itu dalam bentuk log, jadi kita tidak perlu lagi buat transformasi, kita ketik di dalam di sininya, di komen atas ini, generate sama dengan LGDP atau sama dengan log dalam kurung GDP, tidak perlu lagi karena di Excel-nya sudah dibuat. Oke, kita klik finish di sininya, bahwa datanya memang bentuk panel. Kalau salah nanti kembali lagi ke bentuk instructive. Kita klik finish. Oke. Diketahui jumlah sampel sebanyak dari 1994 sampai 2016 dengan jumlah cross sectionnya adalah sebanyak 17 negara. Ini kebetulan data negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan panel ARDL ini tetap kembali menguji variabel secara satu-satu. Namun pendekatan ARDL, nah ini ya, perlu saya bilang, jangan samakan pendekatan panel unit root dengan unit root yang kita time series biasa. Panel ARDL ada unit root sendiri, panel unitnya itu menggunakan IPS, LLC, dan kalau time series dia menggunakan ADF, TP, dan KPSS. Jadi duanya berbeda karena kalau kita report itu tetap dianggap itu salah. Nah, yang kita uji adalah yang kita ini ada dua ini. Oke. Ini tenaga energi air, hydro. Ini adalah GDP, pertumbuhan ekonomi dalam GDPC, pendapatan per kapita. Dia bilang. Tujuan kita adalah bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap permintaan, permintaan dari energi air. Kita uji dulu stasionitasnya, kita klik 2 kali. LGDPC ya, pendapatan per kapita dalam bentuk log. Kemudian kita klik view, masuk kepada unit root test. Ada pilihannya summary. Nah, ingat dalam chapter Bapak yang pertama bahwa unit root itu ada dua panelnya diujinya. Intercept sekali, level 2 ini diuji. Kemudian different 2 ini diuji. Apabila level keduanya didapatkan adalah stasioner, walaupun salah satu ya, itu maka hasilnya kita anggap adalah di tingkat level. Tapi kalau misalnya kita bilang level 1 intercept stasioner, tapi interceptnya yang dan trend tidak stasioner, maka kita pindahkan dia ke post different. Jadi karena ada dua tes, berarti jumlahnya 4, harus dua-duanya tuh harus lewat. Ini kamu tes dengan summary. Oke, biarkan sebelah kanan ini bebas, nggak perlu kita ganti. Di tingkat level, individual dan intercept. Kita klik OK. Nah, ini dapat hasil bahwa pertumbuhan ekonomi, saya bilang, itu tidak stasioner untuk di tingkat individual intercept. Satu kita pegang, di tingkat level interceptnya tidak stasioner. Kembali lagi, kita uji satu lagi. Ini tidak dapat nih, tidak stasioner. Seempat-empatnya tidak stasioner yang punya individual
efek. Kita uji yang punya ke individual dan intercept dan trend. Ini cross sectionnya, kita uji yang time seriesnya. Kembali dia ke view, unit root test, kemudian masuk ke bagian individual, intercept dan trend. Kita klik. Nah ini kalau menurut di hasilnya juga bahwa secara time series tidak ada yang satupun yang stasioner, LLC tidak stasioner di atas 0,05. Besaran ADF dan PP juga menunjukkan tidak stasioner. Maka bisa dipastikan variabel pertumbuhan ekonomi kita itu adalah stasioner di tingkat first difference. Untuk kita buktikan, kamu buktikan di sini kita ganti ke first difference, oke. Namun tetap di pada intersect. Kita klik oke. Oke, sudah kita dapat hasil bahwa dengan cross section di tingkat first difference adalah stasioner. Kemudian kita uji yang punya time seriesnya di tingkat first difference. Menunjukkan hasil yang sama, maka kita ambil kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi per kapita ini dalam hitungan per kapita itu stasioner, konklusinya adalah terintegrasi di tingkat first difference. Karena ada dua secara level tidak stasioner, tapi secara first difference itu adalah stasioner. Maka ini adalah I1. Nah, syarat ARDL kembali lagi, apapun namanya, yang penting belakangnya itu adalah modelnya apa? Oh, ARDL. Berarti dia harus mix. Kita buktikan bahwa data kita tuh yang punya satu lagi, HDYT ini harus dapat dia adalah stasioner di tingkat level. Kita klik HDYT tadi. Oke. Kemudian kita klik view. Masuk ke unit root. Kembali dia ke pertama. Kembalikan dia ke dasar. Kita klik OK. Nah, ini dapat satu bahwa menurut PP, ini datanya adalah stasioner di tingkat level. ADF 10%, sedangkan LLC dan IPF itu tidak stasioner. Keputusan kita pilih salah satu atau secara keseluruhan, itu terserah, bebas, boleh salah satu atau tidak. Kalau Kamal ini ada salah satu, ada dua nih kan, itu bisa kita ambil langsung stasioner di tingkat level untuk intersect. Bentar. Nah, satu lagi kita uji dia dalam bentuk unit root test dalam individual dan intercept. Kita klik OK. Nah, menurut intercept di tingkat level dan trend tadi ini, bahwa HDYT, hydroenergi itu sudah stasioner dia. Maka, karena tadi stasionernya 2 biji ini, maka bisa kita sambil simpulkan bahwa variabel HDYT ini adalah stasioner di tingkat level. Sudah dapat jawaban yang berbeda, mix stasioneritas untuk pertumbuhan ekonomi yang sebelah kiri, ini adalah first difference. Okay. Yang HDYT ini adalah level. Maka boleh kita gunakan model panel ARDL. Nah, sebenarnya syarat yang paling utama dalam model panel ARDL ini adalah tahunnya harus banyak. Kalau Bapak tahunnya lebih kecil daripada jumlah cross section, lebih baik itu jangan gunakan model panel ARDL. Karena ini adalah data makro, maksud saya adalah makro panel yang menunjukkan data T-nya lebih besar daripada N, dan T-nya tuh bisa mencapai 20, 30, dan seterusnya. Sedangkan jumlah N-nya itu lebih sedikit daripada jumlah T. Kalau dia sama-sama besar, bagaimana Pak? Misalnya kita bilang T-nya 30, N-nya 30. Nah, itu masuk bagian ke makro panel juga, atau kita gunakan panel ARDL. Tapi kalau seandainya T-nya cuma 3, 5, atau 7,
sedangkan cross sectionnya sampai 34 provinsi yang biasanya data penelitian panel, itu lebih baik kita gunakan tradisional panel REM dan CEM itu sejenisnya, atau kita gunakan data dynamic panel atau kita bilang namanya GMM. Jadi itu harus tahu dulu bahwa data ini membawa kita ke pemodelan yang mana. Kalau resikonya kalau kita gunakan data penelitian yang tahunnya sedikit, itu bisa kemungkinan bahwa penelitian kita tuh nanti waktu di panel ARDL itu tidak mempunyai hasil yang bisa signifikan, karena lag yang digunakan nanti di dalam model itu nanti langsung dibilang seperti siapa tadi Ibu tadi bilang, kenapa data saya ketika lag ditambah near singular metric. Nah, di panel ARDL nanti muncul itu juga near singular metric. Ujung-ujungnya lag kita sedikit, kemudian hasilnya juga bermasalah. Nah, ini sudah masuk ke bagian sini. Oke. Di dalam slide tadi saya coba ditampilkan bahwa kita melihat fungsi dari HDYT dalam bentuk log dan pertumbuhan ekonomi LGDPC. Jadi kita klik, ya Pak? Kita break sebentar, salat asar. Boleh Pak, boleh. Sekitar 20 menit ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Boleh Pak, kita break dulu. Ya Pak. Bapak Ibu sekalian ya, kita ya, Pak. Berhenti sebentar ya. Ya, baik Pak, sebentar. Ini Kamal lanjutkan lagi. Kamal share screen dulu. Jadi kita dependen kita adalah energi, kemudian independen kita adalah GDPC. Ini kita klik kanan, langsung aja open as equation. Jadi kita masukkan dia ke dalam equation ini. Ingat datanya adalah bentuk log, kiri log, kanan log. Itu sudah memenuhi syarat untuk ARDL ya, karena kebetulannya adalah panel, berarti adalah panel RDL, metriknya. Nah, estimasi settingnya ini kita pindahkan, oke. Ini kita pindah ke paling bawah, ada namanya PMG garis miring ARDL, full mean group PMG namanya. Jadi kalau di artikel tuh sebutannya paling banyak adalah PMG. Nah ini tampilannya itu dia adalah sama dengan ARDL ya, jadi nggak ada yang beda. Cuman yang bedanya hanya ada di classification-nya, ini hanya ada 3, konstan dan linear trend. Nah ini defaultnya yang dikasih program adalah konstan, lag-nya ini sama seperti ARDL, dan regresornya ini adalah sama. Ini pengujiannya sama, automatic fix, dan optionnya juga sama. Cuman yang berbeda yang tadi di kolom kanan ini tidak ada pilihannya ordinary. Nah, run datanya tetap sama. Kita run aja datanya. Kita klik OK. Bahwa LHDYT, LGDPC dengan max-nya 4, ini 4, di set dalam bentuk automatic. Di tingkat ininya adalah jangka panjang ya, ini ya, constant level. Kita klik OK. Nah, ini dia dapat hasil bahwa ada 2. Nah, ini bedanya kalau kita panel ARDL dengan ARDL. Kalau panel ARDL, nah ini Bapak dan Ibu harus lihat perbedaannya, gambarannya. Kalau di panel ARDL itu equation-nya langsung dia kasih nampakkan long run equation dan short run equation. Jadi dia langsung sekali tampilan. Itu kalau di panel ARDL. Kalau kita gunakan di ARDL biasa, kita harus klik view ini dan kita cari di koefisien diagnostik tadi. Jadi kalau di sini tidak ada, langsung ditampilkan di menu utama. Jadi keunggulannya, kalau kita sebelumnya itu harus uji custom lagi. Kalau ini tidak perlu. Ini cuma perlu masalah kointegrasi atau datanya diuji dengan normalitas robust saja, dengan cek asumsi klasik dengan normalitas. Dari yang mana Bu yang kita diulang? Ibu Ari ini dari mana? Oh iya,
Ini saya ulang sebentar di belakang dari sedikit. Kita klik tadi pemilihan modelnya. Oke. LHDT yang kita klik pertama adalah dependent. Kemudian GDPC sebagai variabel bebas kita klik yang kedua. Ini kita uji nanti ke dalam model panel ARDL. Tadi yang sebelumnya sudah diuji bahwa panel ARDL itu harus mix kointegrasi baik secara level maupun dan satu lagi harus ada yang namanya first difference. Nah, jadi model ini memenuhi syarat dan cara kita ngeran datanya, kita klik HDT sebagai dependent, GDPC sebagai variabel keduanya atau variabel bebas, kita klik kanan, open as equation. Jadi kita buat langsung formula dalam bentuk persamaan langsung. Kita klik OK, langsung muncul dependennya adalah HDT. Kemudian kita pilih metode. Ini kita ganti least square kepada yang paling bawah namanya PMG. Jadi yang paling bawah sini pulming group ya. Jadi langsung dia, kalau di ARDL langsung hanya sebutannya ARDL saja, tapi kalau di panel namanya PMG. Kita klik, tampilan di sini muncul nanti ada tampilannya, tidak jauh beda dengan punya ARDL. Itu sama tampilannya, dynamic specification bentuknya seperti ini. Ada pilihan automatic, dependent variable, regressor. Cuman yang berbeda hanya di fit regression ini aja. Ini hanya ada 3, kalau di ARDL hanya ada 5. Sedangkan yang paling umum keluar dari program ditampilkan itu adalah constant level. Nah, kita run data dulu dengan coba kita menggunakan adalah max. Like ini adalah 4, ini adalah 4. Modelnya ini dalam bentuk log ya, ingat dalam bentuk log, kiri kanan log. Maka dengan pilihannya adalah automatic selection. Biarkan program yang pilih berdasarkan AIC ini. Nah, jadi kita lepaskan dasar program saja. Kita klik OK. Langsung ada tampilan di sini. Nah, jadi tampilan di panel ARDL dengan tampilan di ARTL itu berbeda. Karena kalau ARDL itu harus kita cek lagi semuanya tuh di bagian view-nya. Nah, tapi kalau di panel ARDL sudah dikasih tahu mana short run equation, mana long run equation. Jadi kita langsung sekali estimasi baca. Nah, cuman yang enaknya kita gunakan panel ARDL ini, dia tidak ada namanya uji, namanya tadi uji stabilitas. Yang ada cuma pengujian normalitas. Nah, ini biasanya dimasukkan bahwa datanya normal atau tidak, itu hanya disebutkan kalau panel kemungkinan data normal itu sangat-sangat kecil ya, jadi jangan berharap data itu bisa data normal. Saya kembali ke ininya, startnya. Nah, cara pembacaannya itu tetap sama dengan punya ARDL biasa, bahwa GDPC ini dalam jangka panjang dulu kita baca bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, okay, maka permintaan, okay, ini kan energi penggunaan ya, di permintaan atau konsumsi energi, ini sebenarnya lebih kepada tenaga konsumsi energi penggunaan air, itu meningkat sebesar 0,09%. Pengaruhnya positif, secara statistik kita lihat bahwa probabilitasnya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,1. Jadi artinya di tingkat 99 percaya 99% bahwa GDPC dalam jangka panjang, GDPC dalam jangka panjang itu memberikan pengaruh yang positif terhadap konsumsi energi air. Bagaimana dengan jangka pendek? Di jangka pendek ini cuma kita dapatkan ada GDPC-nya adalah positif. Oke, ini kebetulan dia adalah satu-satu ya. Mungkin kita bisa langsung baca, tapi kalau misalnya lag-nya ada banyak seperti 3, 4 itu agak sulit kita baca. Yang sering dibaca hanya adalah nilai ECT-nya. ECT-nya adalah minus 0,40 dan itu tandanya adalah signifikan. Jadi syarat yang kedua adalah ECM-nya, ini ECM atau ECT-nya, itu wajib negatif dan signifikan. Artinya speed of adjustment, tingkat penyesuaiannya itu adalah 0,4. Berarti lebih cepat ya. Jadi yang sebelumnya Kama bilang bahwa kalau dia di bawah 0,5 itu dia lebih cepat penyesuaiannya.
Nah, jadi tinggal kita kali berapa penyesuaiannya itu karena ini data tahunan, tinggal dikali 12 saja. Dan ini tuh baca long run, kalau mau baca short run-nya boleh, ini kebetulan adalah 1, tidak ada masalah, berarti ini ECM-nya, syarat kedua, wajib negatif dan signifikan. Dan Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah di sini, jangan berharap muncul R-square. Nah, jadi ada pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul sama saya, beliau lagi selesaikan masalah disertasinya. Dia tanya sama saya, Pak Kamal, kenapa nggak muncul R-square di sini? Bapak, kalau sudah di sini programnya tidak munculkan, ya berarti tidak ada namanya R-square. Dan walaupun ada muncul R-square, nggak ada guna juga. Karena kita tidak pernah membaca nilai R-square itu. Jadi yang perlu dibaca hanya nilai estimasi ini. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1%, maka konsumsi energi air itu meningkat sebesar 0,09%. Pengaruhnya adalah signifikan. Oke, secara teori dia dapat memang. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh, jadi konsumsi kita untuk penggunaan tenaga air itu adalah harusnya positif ya, bukan negatif. Kecuali kalau kita konsumsi minyak, itu mungkin kita kalau ekonomi tumbuh ke arah positif, mungkin bisa jadi positif atau bisa negatif. Kalau negatif berarti kita pindah ke renewable energy. Kalau dia positif berarti kita masih konsumsi energi non-renewable. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, ini bagaimana uji kointegrasinya? Nah, uji kointegrasinya tidak ada di dalam program panel ARDL ini. Dia tidak ada muncul mana yang uji bond test. Uji bond test hanya ada di ARDL time series. Kalau untuk di panel ARDL, kita harus uji ini dengan di luar dari model ini. Nah, pengujiannya, syarat yang ketiga adalah, tadi dua ini adalah ECM negatif dan signifikan. Syarat yang ketiga adalah kita sudah dapat hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang. Ada nggak hubungan jangka pendek dan ke jangka panjang ini? Di panel ARDL tidak sediakan, maka kita uji dari luar dengan pendekatan namanya Pedroni dan Q-test itu tadi. Untuk pengujiannya, sama kembali ke situnya, kita klik LHDT, kemudian klik GDPC, dua ini, kita klik kanan, open as group. Tadi kalau tadi masuk persamaan adalah equation, ini masuk ke grup, oke. Kemudian paling kiri, nah ini dia, ada klik view, pilih yang paling bawah di atas granular causality, yang dipilih ini ya, panel co-integration test. Berarti kita menguji kointegrasi secara panel, bukan secara individual seperti time series Johansson itu. Nah ini bukan ini, tapi yang diuji adalah panel co-integration. Kalau sudah datanya panel, maka kita harus menggunakan metodenya panel semua, panel unit root, panel kointegrasi, panel ARDL, panel file dan sejenisnya. Tapi kalau data kita adalah time series, maka kita pakai yang punya individual itu time series itu. Apakah Johansson, bond test, dan sejenisnya. Jadi nggak bisa kita campur aduk antara punya antara punya panel dengan punya unit root. Jadi kalau ulang sekali lagi, kita klik view, masuk ke co-integration test, masuk ke panel co-integration test dan pilih ke panel ini. Kita klik, ada pilihannya, ada Pedroni, Angel yang Gregor base, oke. Ada tiga pilihan. Yang paling biasanya yang gunakan adalah yang atas. Dan kalau untuk ini di bagian interceptnya. Tapi kalau untuk di satu lagi ada pilihannya namanya Kau tadi, seperti yang Pak Alias sudah bilang tadi, kalau misalnya Pedroni tidak bagus hasilnya, tidak terjadi kointegrasi, maka kita pindah ke metode yang Kau nih. Jadi kita ada dua opsi. Biasanya yang paling sering adalah menggunakan Pedroni. Apakah kalau lebih baik gunakan Kau atau Pedroni? Ya dua-duanya sama fungsinya, itu hanya untuk mengecek
ada kointegrasi atau tidak. Kamal uji dulu yang pertama, ini menggunakan Pedroni. Oke. Individual intercept, ini Kamal lepaskan aja, nggak perlu diuji. Kita klik OK. Nah, ada jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pendekatan, baik secara panel V, row, TP, dan ADR statistik, maupun secara grup. Nah, ini secara individual, ini secara common, bersama-sama. Menunjukkan bahwa Hanulnya adalah tidak terjadi kointegrasi kalau dia menggunakan Pedroni, residual cointegration test. Hasilnya adalah rejected Hanul, di mana nilai probabilitas kita itu lebih kecil daripada 0,01 atau 99%, itu kita menolak Hanul, artinya ada terjadi kointegrasi. Nah, jadi kalau menurut Pedroni, sini sudah ada kointegrasi. Apakah perlu diuji lagi yang punya kau? Boleh. Kalau mau diuji, mau dibandingkan, boleh. Nggak ada masalah. Nggak diuji pun tidak ada masalah juga. Karena ini ada pilihan, pilih yang punya Pedroni atau punya kau tadi. Kalau kita masuk punya kau, ini ya, kita klik di menu pilihan ini kembali. Pilih ke kau ini. Hanya ada muncul individual intercept. Oke. Itu kita klik OK. Nah, kalau menurut kau itu tidak terjadi kointegrasi di atas karena nilainya probabilitasnya adalah 0,3791. Jadi yang ini tidak ada masalah. Kita bilang karena model panel RDL kan ada jangka pendek dan jangka panjang. Penghubung dia jangka pendek dan jangka panjang itu adalah Pedroni atau Q-test tadi. Kalau pakai Pedroni katanya ada, kalau pakai Q tidak ada. Kalau mau tampilkan dua-duanya misalnya dibilang katakan bahwa Q itu juga terjadi nilainya probabilitas ada 0,000, berarti boleh dua ditampilkan bahwa dua-duanya menunjukkan hasil yang sama, maka terjadi kointegrasi. Nah, sedangkan yang kita dapatkan sini tidak terjadi kointegrasi, maka hasil yang seperti ini tidak perlu kita lampirkan ke dalam penelitian kita. Hanya perlu kita masukkan ke panel Pedroni yang uji resiko Pedroni cointegration. Nah, ini kita masukkan hasil penelitian ini. Nah, yang ditampilkan adalah kalau untuk Pedroni ini yang ditampilkan di kotak ini ditampilkan dia di dalam penelitian kita. Kalau untuk Kyoto tadi itu yang ditampilkan adalah yang ini, kotak ini. Jadi nggak perlu semuanya, nggak perlu di bawah ini nggak perlu diuji, nggak perlu nampak, yang perlunya ini aja. Ini khusus untuk kau. Kalau masuk ke Pedroni tadi, ini yang ditampilkan hanya ada yang ini. Oke. Hanya itu uji panel DL, dia tidak perlu ada uji Cusum dan Cusum Q. Jadi cuma uji ECM, cuma uji kointegrasi, dan uji stabilitas. Selesai penelitiannya. Nah, ada tambahan satu. Biasanya kalau kita mau lihat estimasi kita bagus atau tidak, itu ada yang disebut dengan robust estimation. Itu kita gunakan robust estimation itu, apakah estimasi yang kita dapatkan, angka yang kita dapatkan itu bagus, yang kita dapatkan ini. Bisa jadi pengujian jangka panjang. Ini kan jangka panjang menurut ya, kalau jangka panjang menurut pendekatannya si ARDL. Kalau kita gunakan yang model ini kan terjadi kointegrasi. Long run menurut kointegrasinya ada yang VMOS dan DOLS. Nah, itu kita lihat, kita bandingkan apakah koefisien kita dapatnya ini sama, mendekati atau tidak. Jangan-jangan kalau kita menggunakan VMOS dan DOLS itu estimasinya besar angkanya, kemungkinan ada yang salah dengan model kita atau lag yang kita gunakan itu tidak tepat. Nah, jadi biasanya kalau hasilnya sudah bagus, VMOS dan DOLS tadi, full maximum modified OLS tadi, atau dynamic OLS tadi, itu biasanya dapat angkanya sama. Nah, pengujiannya untuk yang di bagian VMOS itu,
Bapak dan Ibu bisa klik kembali di bagian estimate. Oke, kemudian kembali dia pilihannya pilih method. Itu masuk ke bagian co-integrating regression. Oke. Ini ada menu spesifikasi pilihannya. Ada VMOS dan ada DOS. Ini syaratnya estimasi long run apabila kita dapat hasilnya itu dan kita ingin uji robust estimation kita, apakah hasil kita tuh konsisten dapatnya positif dan nilai angkanya sebesar itu. Jadi pengujiannya ada dua, pendekatan secara VMOS atau secara DOS. Ini kita biarkan aja, tidak ada masalah. Yang penting equation-nya LHDYT, kemudian independennya adalah LGDPC. Ini untuk pilihan panel pool-nya bebas, tidak ada masalah. Apakah mau diklik heterogeneous long run coefficient, ini tidak ada masalah juga. Kita cek dulu yang punya non-stationarity estimation dengan pendekatan yang namanya VMOS. Kita klik OK. Nah, yang kita dapatkan tadi, coba kita lihat ini agak sedikit jauh. Yang kita dapatkan bahwa nilai yang punya berdasarkan ARDL itu adalah 0,09. Oke, 0,09. Sedangkan yang punya yang di VMOS ini adalah 0,35. Agak sedikit jauh nilainya, tapi masih dalam wilayah positif dan ininya signifikan. Ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau kita pendekatannya berdasarkan ini tadi dari VMOS kita uji. Bagaimana kita uji kalau koefisien kita tuh dengan jangka panjang menggunakan pendekatan si DOS tadi. Kita kembalikan dia ke estimate. Kemudian kita pilih dia metodenya, ganti ke dalam dynamic OLS ini. Kita klik OK. Ada jumlah lag dan lead. Oke, ini program yang buat. Ada metodenya fix. Kemudian kita klik OK aja. Ini hanya pilihan saja. Oke. Menurut DOS dan VMOS itu seharusnya angka kita dapatkan itu adalah sekitar 0,34 atau 0,35. Menurut dia angka yang kita dapat itu harus sekitar segitulah menurutnya. Bisa jadi estimasi yang kita dapatkan itu belum sesuai dengan nilai kointegrasi yang pengujian robust ini. Tetapi secara teorinya bahwa hasil yang kita dapatkan itu ya nilai angka mungkin bisa berbeda jauh, tapi secara teorinya dia adalah positif dan ini adalah signifikan. Jadi apakah bisa layak kita untuk interpretasikan? Pasti bisa kita layak karena kita dapatkan tuh secara teori satu yang tadi yang bagian estimasi. Oke. Kita dapatkan ini adalah positif, ini adalah signifikan. Artinya dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi meningkat, maka konsumsi energi air itu juga akan meningkat. Baik Pak, saya kembalikan ke Pak Aliasudin. Oke, terima kasih Kamal. Kita lanjut aja nih karena waktu kita pendek. Silakan diakhiri ya. Saya masuk ke